Kejaksaan Agung kembali menggelar hajatan besar. Setelah 2 kali sukses mengeksekusi mati para bandar narkoba, kini Kejaksaan Agung kembali mengeksekusi bandar dan kurir narkoba yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Agung sudah menunaikan tugasnya. Dengan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya, yang mengatakan kalau terpidana mati yang akan dieksekusi berjumlah 14 orang. Semua sudah berada di posisi masing-masing, ya. Jadi baik itu petugas keamanan, pengaman dari kepolisian, kemudian regu tembaknya, yang bersangkutan pun semuanya yang akan diskusi sudah berada di posisi masing-masing. Keluarga sudah diberitahu dan saya sudah mendapat informasi dari Menteri Luar Negeri beberapa hari yang lalu pun kedutaan besar yang warga negaranya akan diskusi sudah diberikan notifikasi. Jadi apa yang kita lakukan ini betul-betul untuk kepentingan kelangsungan kedua bangsa ini. Ya, ya. Jumlahnya kalau tidak perubahan 14. Ready akan kita eksekusi untuk tahap ketiga ini. Ya. Pastinya. Manajemen belum. Zulfikar Ali juga masuk. Ya, Meretami juga masuk. Mereka yang telah menemui ajal di tangan regu tembak ini, masing-masing bandar narkoba kelas kakap Freddy Budiman, warga negara Indonesia yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012 lalu. Kemudian Humphrey Ejike alias Doktor, warga negara Nigeria, yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Juli 2002 atas kepemilikan 300 gram heroin. Lalu Michael Titus Igwe, warga negara Nigeria, yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2003. Serta Sheikh Osmane, warga negara Afrika Selatan, yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 Januari 2005 atas kepemilikan 2,4 kg heroin. Sejak Kamis malam, dermaga Wijayapura Cilacap yang merupakan pintu gerbang Pulau Nusa Kambangan dipenuhi oleh warga dan para pencari berita. Seperti tahun sebelumnya, dari kawasan ini para jurnalis mengais informasi soal pelaksanaan eksekusi mati. Penjagaan pun diperketat. Dan pada pukul 00:45, kabar dari dalam Pulau Nusa Kambangan pun datang. Ternyata hanya 4 terpidana mati yang telah dieksekusi, bukan 14. Freddy Budiman, Sheikh Osmane, Michael Titus, dan Humphrey alias Doktor. Sisanya Pak? Sisanya gimana Pak? Yang 10 yang mana? Artinya hanya 4 ya Pak ya? Yang jelas untuk pagi hari ini ada 4. Tentu untuk periode yang akan datang akan dilakukan secara bertahap yang lainnya. Pukul berapa Pak tadi Pak? Jam 00:45. Di mana Pak? Lokasinya di mana? Lokasinya di pos polisi Nusa Kambangan. Jumat pagi, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, 5 unit mobil ambulans keluar beriringan dari dalam kawasan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
4 diantaranya berisi jenazah terpidana mati yang telah dieksekusi. Menurut rencana, jenazah Freddy Budiman akan dikirim ke rumah keluarganya di Jalan Krembangan Baru 7, Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan jenazah Hemprey Ejike alias Doktor akan dibawa ke Krematorium Banyumas, Jawa Tengah. Dan jenazah Michael Titus Igwe serta Sek Osmani akan dipulangkan ke negara asalnya. Sebelum diterbangkan ke Afrika Selatan, jenazah Sek Osmane terlebih dahulu disemayamkan di Rumah Sakit Saint Carolus, Jakarta Pusat. Dengan demikian, 10 terpidana mati lolos pada gelombang ketiga ini. Mereka adalah Zulfikar Ali, warga negara Pakistan, yang divonis mati pada 2004 atas kepemilikan 300 gram heroin. Gurdip Singh alias Vishal, warga negara India. Selanjutnya Obina Nwajagu, warga negara Nigeria, yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Oktober 2002 lalu. Ozias Sibanda, warga negara Zimbabwe, yang kedapatan menyelundupkan 850 gram heroin yang dikemas dalam 54 buah kapsul. Eugene Abe, warga negara Nigeria. Lalu Frederick Luther, warga negara Zimbabwe, yang divonis mati pada 5 Januari 2007. Mary Utami, warga negara Indonesia, yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang karena kedapatan membawa 1,1 kilogram heroin. Pujo Lestari, warga negara Indonesia, yang divonis mati karena mencoba menyelundupkan 28.000 butir pil ekstasi dari Malaysia ke Batam. Kemudian ada nama Agus Hadi alias Oki, yang merupakan warga negara Indonesia, serta Okonkwo Nonso Kingsley, warga negara Nigeria. Suka tak suka, pemerintah Indonesia memang harus mengeksekusi para terpidana mati yang sudah memiliki keputusan hukum tetap. Karena itu sudah merupakan ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia. Terpidana mati kasus peredaran narkoba, detik-detik terakhirnya hidup dalam kecemasan. Mereka hanya menunggu dibawa ke lapangan tembak untuk dieksekusi mati. Seperti apa keseharian mereka di dalam jeruji besi penjara? Tim Menyingkap Tabir memiliki gambar eksklusif bagaimana detik-detik sejumlah terpidana mati di akhir kisah hidupnya. Berikut liputan eksklusifnya. Ada cerita yang masih tertinggal dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pasca eksekusi mati terpidana narkoba ini. Tentu soal detik-detik terakhir mereka di dalam lembaga pemasyarakatan sebelum dieksekusi. Sebagai informasi, inilah sel isolasi yang selalu digunakan untuk menampung para terpidana mati sebelum dieksekusi. Lokasinya di Lapas Batu,
tidak boleh sembarang orang masuk ke lingkungan sel isolasi ini. Hanya keluarga, rohaniawan, kuasa hukum, serta jaksa yang diperkenankan masuk. Selain itu, kami juga memiliki gambar eksklusif aktivitas beberapa terpidana mati yang berada di lingkungan lapas. Seperti di Lapas Batu ini, nampak 4 terpidana mati sedang bercengkrama di pelataran sebuah pos penjagaan. Mereka masing-masing Ozia Sibanda yang mengenakan kaos biru. Di sampingnya yang bertelanjang dada, nampak Humphrey Ejike alias Doktor yang sedang bercengkrama dengan Michael Titus Igwe, pria yang berdiri di depannya. Sementara terpidana mati Obina Nwajagu nampak termenung sendiri di antara 3 kawannya ini. Humphrey dan Michael Titus Igwe kini sudah tiada. Ia telah dieksekusi pada Jumat dini hari tadi. Pada gambar lain, Obina Nwajagu, Ozia Sibanda, dan Titus Igwe nampak bercengkrama di lorong depan sel Lapas Batu. Obina juga terlihat sedang berada di dalam kamar jerujinya. Kemudian di dalam sebuah pos jaga, nampak Ozia Sibanda sedang bercengkrama dengan seseorang. Obina dan Ozia Sibanda lolos dalam eksekusi mati gelombang 3 ini. Kami juga mendapatkan gambar aktivitas mendiang Humphrey Ejike alias Doktor saat ia berada di dalam kamar selnya. Sementara ini adalah terpidana mati asal Pakistan atas nama Zulfikar Ali. Zulfikar masih terbaring lemas di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap saat salah satu keluarganya datang menjenguk. Dikabarkan sudah sejak 6 tahun Zulfikar menderita komplikasi jantung dan ginjal. Jelang eksekusi, Zulfikar yang masih dalam keadaan sakit akhirnya dibawa paksa ke sel isolasi. Namun ia batal dieksekusi. Seorang yang akan dilakukan eksekusi hukuman mati itu harus ada pengecekan kesehatan, jasmani dan rohani kan, ada pendampingan ya. Nah, itu artinya proses itu yang harus dilalui. Jadi nanti lihat aja proses berikutnya kan. Kan kalau kita lihat mau hukuman mati itu ada proses-proses di mana orang harus didampingi dan seterusnya. Artinya mensyaratkan bahwa itu harus sehat jasmani dan rohani. Internasional itu secara gradual itu sudah mulai menghapus hukuman mati. Nah, kalau hukumnya masih mengatur, Indonesia seperti Indonesia diminta untuk melakukan moratorium. Sedangkan di Lapas Pasir Putih, kami memiliki gambar terpidana mati asal India, Gurdeep Singh alias Vishal. Gurdeep juga lolos dari eksekusi gelombang 3 ini. Untuk sementara, cerita dari balik jeruji besi penjara Pulau Nusa Kambangan Cilacap sudah berakhir. 4 terpidana mati sudah dieksekusi, dan 10 lainnya menyusul kemudian. Mantan pencopet yang berubah menjadi kartel narkoba kelas kakap. Itulah sosok Freddy Budiman. Sepak terjangnya terbilang mengerikan dan menakutkan. Namun Freddy tetaplah sosok pecinta keluarga dan ia tidak mau keluarganya menjadi pengguna narkoba. Bagaimana Freddy buka suara? Berikut wawancara eksklusifnya.
Dari rencana 14 terpidana mati yang akan dieksekusi Kamis malam atau Jumat dini hari, Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi 4 terpidana mati. Mereka adalah Freddy Budiman dari Indonesia, Humphrey Ejike alias Doktor, dan Michael Titus Igwe, keduanya dari Nigeria, serta Sheikh Osmane dari Senegal. Dari keempat terpidana mati itu, ada 1 terpidana mati yang memiliki sepak terjang sangat mengerikan. Dia adalah Freddy Budiman. Dalam roda bisnis haram bernama narkoba, nama Freddy Budiman terbilang angker. Dari balik jeruji besi ia mampu mengendalikan peredaran narkoba. Tidak hanya mengendalikan, Freddy juga sempat membangun pabrik narkoba di dalam sel penjara. Dan inilah rentetan kasus yang pernah menjerat Freddy Budiman sejak tahun 2009. Pada 2009, Freddy Budiman tertangkap karena memiliki 500 gram sabu-sabu. Saat itu ia divonis 3 tahun 4 bulan penjara. Pada 2011, Freddy kembali berurusan dengan polisi. Ia kedapatan memiliki ratusan gram sabu dan bahan pembuat ekstasi. Ia divonis 18 tahun penjara dan mendekam di lapas Cipinang. Tahun 2012, Freddy tercium oleh BNN mendatangkan 1,4 juta butir pil ekstasi dari Tiongkok yang diselundupkan melalui kontainer dan ditujukan ke institusi Badan Intelijen Strategis TNI. Tidak kapok dan sudah divonis mati. Setahun kemudian, nama Freddy Budiman disebut Mabes Polri dalam pengiriman 400.000 pil ekstasi dari Belanda yang dimasukkan ke dalam 4 buah kompresor. Freddy memang fenomenal. Ia lagi-lagi membuat heboh di lapas Cipinang. Pengakuan model Fanny Rosiane yang kerap berhubungan seks dan memakai narkoba dengan Freddy di lapas Cipinang membuat geger. Terakhir pada tahun 2015, Freddy Budiman merencanakan membangun pabrik narkoba di Kapuk Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun, usaha ini gagal setelah Mabes Polri melakukan penyelidikan dan menangkap kaki tangan Freddy Budiman. Kali ini, Freddy melibatkan 3 saudara kandung serta 8 pegawai. Mabes Polri menyita 50.000 ekstasi, 800 gram sabu, dan 122 lembar sisifol. Seperti apa sosok kartel narkoba dari Indonesia bernama Freddy Budiman ini? TV One berkesempatan melakukan wawancara dengan Freddy Budiman. Dan inilah belak-belakan Freddy Budiman. Setelah Anda dipindah ke lapas di Batu, Nusa Kambangan, ceritanya konon katanya Anda sangat tersiksa dan bahkan Anda sempat memutuskan untuk bunuh diri di sana. Gimana bisa begitu? Saya tersiksa sih enggak, begitu juga ya. Cuma yang saya harapkan dari lapas Batu, saya ingin hanya dimanusiakan di situ. Setelah masa orientasi saya jalanin, masalah pelanggaran itu saya jalanin, F1, F2. Ya, saya mau minta keadilan juga saya untuk di... Betul Anda di sel super maximum security? Ya, betul. Hanya selembar baju sama selembar celana ya. Itu selama 20 harian saya jalanin dan... 6 orang atau sendiri? Sendirian. Oke. Dan itu pintu yang berlapis-lapis ya, jadi... tanpa ditemukan nama orang siapapun, sampai keluarga saya berkunjung juga nggak bisa ketemu. Tapi cerita bahwa Anda sempat melilitkan kain. Ya itu udah sempat terpikir sih. Sempat terpikir, saya pikir saya
lebih baik mati aja nih udah daripada bikin susah orang, sengsara orang yang nggak tahu apa-apa, kena imbasnya semua. Ya, dan saya juga menekan diri saya untuk tidak memberitahu ini narkoba ke anak-anak saya. Karena saya tahu narkoba itu gimana dahsyatnya kekuatan dia untuk merusak orang. Dari sisi itu saya ambil hikmahnya, bahwa anak jangan sampai tahu saya dihukum, jangan sampai tahu saya di. Jadi ceritanya selama ini anak-anak Anda itu tidak tahu kalau Anda mendekam di penjara? Tidak pernah tahu. Oke, Bani yang beritahu. Dari pemberitahuan Bani, saya ingin mereka jadi kebanggaan untuk saya. Walaupun dalam hati saya begini, tapi yang diperlihatkan mereka saya bersyukur, sangat bersyukur sama keluarga saya. Bersyukur sama ibu saya. Anda yakin keluarga Anda, terutama anak-anak Anda, tidak tersentuh barang bernama narkoba? Saya di Nusa Kambangan, saya berharap saya memang mungkin calling down dulu ya, Pak. Dalam arti kata saya saat ini udah agak memang untuk terjun ke narkoba masih berpikir dulu. Apalagi setelah anak saya tahu. Mereka harus kita kasih support, semangat. Ya mungkin saya banyak-banyak mendekatkan diri dulu sama yang di atas saja. Jejak rekam panjang ini kan menempatkan Anda pada posisi di mana Anda boleh dibilang sebagai musuh masyarakat lah ya. Karena Anda meracuni banyak orang dengan kegiatan ilegal yang Anda lakukan dalam bentuk bisnis narkoba. Nah, saya ingin tanya kepada Anda. Saya nggak memaksa Anda untuk bilang menyesal atau tidak. Tetapi apa sih hikmah yang Anda dapatkan? Puaskah Anda? Kalau saya beranggapan saya anggap saya sampah masyarakat, tapi bukan sampah keluarga ya. Nah, di samping itu ini memang profesi saya yang saya jalani sekarang. Dan saya tidak mau munafik, saya bilang berhenti atau apa, tidak. Tapi pada posisinya saya menjual pada tempatnya, semacam diskotik, dunia hiburan. Dan saya merasa tidak merusak untuk generasi muda ya. Sebelum saya juga banyak orang yang menjual narkoba kok. Sebelum saya juga ada narkoba kok. Dan bagi saya narkoba memang saat ini peluang di Indonesia yang bisnis untuk selain judi, narkoba lah yang punya nilai keuntungan besar ya. Jika kenyataan tetap menempatkan Anda pada posisi Anda harus menjalani hukuman mati, bagaimana Anda mendeskripsikan, menjelaskan ini kepada keluarga, terutama anak-anak? Ya, yang sudah saya jelaskan ke mereka bahwa vonis mati itu hanya mungkin hukuman dari hakim ya. Pada faktanya yang bisa menghukum kita mati itu hanya Allah, saya bilang. Ya, kalian bersemangat, saya juga bersemangat hidup menempuh sisa-sisa ini. Mungkin yang saya jalanin, terus anak-anak juga bisa nerima, enjoy aja kok. Keluarga juga enjoy, cuma mereka banyak-banyak menyupport saya ke agama yang untuk bertobat, untuk ya banyak mendekatkan diri sama yang di atas lah. Di segmen selanjutnya, Freddy Budiman akan buka-bukaan menyoal jaringan narkoba internasional, termasuk jejaring 1,4 juta pil ekstasi dan pengiriman 400.000 ekstasi dalam kompresor. Hanya kepada TV One, Cak Freddy belak-belakan soal jaringan narkoba internasional yang berhasil memperalatnya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Ia buka-bukaan menyoal jejaring ekstasi 1,4 juta butir dari Tiongkok hingga kiriman 400.000 butir ekstasi dari kincir angin Belanda. Seperti apa belak-belakan Freddy Budiman? Berikut liputannya.
Mengawali karir hitam sebagai pencopet, Freddy Budiman naik kelas menjadi bandar kakap narkoba nomor wahid. Spesialisasinya adalah mengimpor ekstasi nomor 1 dari Tiongkok dan Belanda. Pasokan ekstasi Freddy dikirim oleh Boncel, warga negara Indonesia yang mukim di Belanda. Dan inilah cerita Freddy Budiman menyoal jejaring narkotika internasional. Ya, semuanya berawal dari ini jaringan ya. Yang punya koneksi di luar itu teman saya, dan mereka berpartner memilih saya. Teman itu masih ada sekarang? Ada. Dan belum di penjara juga? Di penjara. Di penjara. Ada. Okay. Terus yang di luar negeri juga ada. Mereka dalam hal ini yang terkaitan masalah 1.500.000. Oke. Pada saat itu memang ada perencanaan untuk mengirim kontainer ya, dari teman saya yang bernama Chandra Halim itu. Oke. Dan yang sekarang juga vonis mati. Yang adanya saya hanya pada penempatan saya market sebenarnya. Market yang akan menjual kalau barang tersebut ada di Indonesia. Oke. Jadi pada saat itu mereka mempunyai jalan melalui PT Koperasi Rimko Kata yang diintegrasi BAIS ya. Jadi pada saat itu yang saya tahu saya hanya membantu dia untuk mengurus dokumen. Itu Anda masih di Cipinang? Rutan Cipinang. Rutan ya. Jadi saya mengurus dokumen itu karena keberadaan teman saya ini tidak ada teman, tidak ada orang yang di luar. Jadi saya suruh, dan itu pun tanpa melibatkan orang yang tahu sebenarnya di kontainer itu. Walaupun sekarang ada beberapa orang yang. Jadi pemiliknya menurut Anda siapa? Kalau Anda hanya mengurus administrasinya? Ada yang terungkap itu, yang belum diungkap ada, yang terungkap ada. Yang belum diungkap itu Wang Sungsang, yang udah terungkap pemiliknya ya Chandra Halim sebagai pemesan yang dari lapas narkotika juga sekarang. Artinya Anda sah dong kalau mengatakan Anda dikorbankan dalam kasus ini? Bisa juga. Saya anggap sah. Karena yang ada tersangka divonis mati itu orang yang hanya mengantar uang ke Priok itu vonis mati. Berapa sih nilai uang transaksional dalam 1,4 juta butir ya, kalau ini? hitung satu biji 100.000 aja ya 150 miliar. Lalu setelah itu ada kasus pengiriman dari Belanda ya, yang dikemas dalam kompresor. Anda juga kemudian yang terlibat lah, koordinatornya lah, pucuknya lah gitu kan. Tapi menurut Anda apakah masih ada yang lain yang terlibat dan sampai saat ini belum disentuh? Untuk yang belum disentuh ya bos-bosnya aja ya. Oke. Sebutlah, tidak usah nyebut nama, tapi ada berapa banyak atasan atau bos-bos itu? Ya ada kurang lebih 4-5 orang ada. Mereka grup ya. Orang di dalam atau di luar? Di luar penjara ada? Di luar Indonesia dong. Oh, di luar Indonesia. Ya. Yang mereka hanya komoditasnya hanya punya duit. Mereka hanya memerlukan jalan dari kita. Makanya bangsa pasar Indonesia ini kan kuat karena apa? Mereka hanya kita punya jalan, mereka oke. Gitu. Oke. Kalau semacam di negara-negara mereka kan diilegalkan ya, jadi legal ya. Dilegalkan. Ya, dilegalkan. Kata siapa? Setahu saya begitu, kayak di Belanda apa. Cuma hanya mereka kena posisi masuk kena undang-undang disiplin atau apa di sana ya. Tidak ada undang-undang narkoba. Kalau di Indonesia bangsa-bangsa penyelundup itu kan kenceng sekali. Berbagai cara sudah dilakukan Freddy agar terhindar dari hukuman mati jilid 3 ini. Di antaranya dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK beberapa waktu lalu.
Sidang peninjauan kembali Freddy Budiman digelar di Pengadilan Negeri Cilacap. Sejak keluar dari dalam sel isolasi Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan, Freddy Budiman dikawal ketat petugas kepolisian. Turun dari kendaraan tahanan, Freddy langsung digiring menuju ruang tunggu tahanan Pengadilan Negeri Cilacap. Pukul 10 pagi, sidang peninjauan kembali Freddy digelar. Sebelum sidang dimulai, Freddy mengajukan izin untuk membacakan surat terbuka yang ditujukan untuk Hakim Mahkamah Agung. Freddy juga menyatakan taubatan nasuha. Namun upaya Freddy lolos dari eksekusi mati akhirnya gagal saat peninjauan kembali Freddy Budiman ditolak Mahkamah Agung. Freddy akhirnya meregang nyawa di hadapan regu tembak Brimob Polda Jawa Tengah. Nafas dan sepak terjangnya berakhir di Jumat dini hari. Semoga tidak ada lagi Freddy lainnya di Republik ini, demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Kejaksaan Agung sudah 2 kali mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba. Pada gelombang pertama, 18 Januari 2015 silam, 6 terpidana mati telah dieksekusi. 3 bulan kemudian, tepatnya 29 April 2015, pelaksanaan eksekusi mati jilid kedua kembali digelar. 8 terpidana mati merenggang nyawa di hadapan regu tembak. Berikut liputannya. Eksekusi mati bagi para bandar narkoba sudah 3 kali dilaksanakan di negeri ini. Dari 3 proses eksekusi ini, sudah 18 nyawa terpidana yang berakhir di ujung timah panas regu tembak. Sekedar mengingatkan, 6 terpidana mati yang dieksekusi di gelombang pertama pada Januari 2015, masing-masing Rani Andrian alias Melissa Aprilia, warga negara Indonesia. Namoana Denis, warga negara Malawi. Denil Enemo, warga negara Nigeria. Ang Kim Sui, warga negara Belanda. Dan Tran Thi Bich Han, warga negara Vietnam. Sementara 8 terpidana mati yang telah dieksekusi pada gelombang kedua, masing-masing Martin Anderson, Zainal Abidin, Rahim Agbaje Salami, kemudian Rodrigo Gularte, Sylvester Obiquin Wallis, Okudili Ayotanse, serta 2 anggota Bali Nine, Miyuran Sukumaran dan Andrew Chan. Pada pelaksanaan eksekusi mati tahap kedua lalu, pemerintah Indonesia sempat mendapat banyak tekanan dari dunia internasional. Namun, eksekusi tetap dilaksanakan. Seperti pelaksanaan eksekusi mati sebelumnya, pelaksanaan eksekusi mati jilid 3 ini dilakukan di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Berikut tata cara pelaksanaan eksekusi mati sesuai pasal 8 hingga 15 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. 3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi,
terpidana mati sudah diberitahu agar dapat mempersiapkan mentalnya dan mendengar permintaan terakhirnya. Pasal 8, pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati. Pasal 9, pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pasal 10 ayat 1, Kepala Kepolisian Daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang bintara dan 12 orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwira. Ayat 2, khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Ayat 3, regu penembak ini berada di bawah perintah jaksa tinggi atau jaksa. Kemudian di pasal 11 ayat 1 disebutkan, terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Ayat 2, jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani. Ayat 3, terpidana berpakaian sederhana dan tertib. Dan di dalam ayat 4 disebutkan, setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan selai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya. Selanjutnya di pasal 12 ayat 1 disebutkan, terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk, atau berlutut. Ayat 2, jika dipandang perlu, jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Pasal 13 ayat 1, setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut dalam pasal 4. Ayat 2, jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. Kemudian di pasal 14 ayat 1 disebutkan, apabila semua persiapan telah selesai, jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Ayat 2, dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. Ayat 3, dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap. Kemudian, dengan menggerakkan pedangnya ke atas, ia memerintahkan regunya untuk membidik jantung terpidana, dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, ia memberikan perintah untuk menembak.